perubahan di berbagai sektor termasuk di dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, sekolah dan berbagai tingkatan menghadapi tuntutan untuk mengelola data informasi untuk mempermudah jalannya sebuah sistem belajar mengajar maupun administrasi. Namun masih ada beberapa sekolah yang masih melakukan proses tersebut secara manual yang menimbulkan banyak kendala atau masalah dalam prosesnya. Jadi saya akan menunjukkan beberapa masalah utama yang telah diwawancarai di SMK Filipis. Yang pertama, kurangnya sistem integrasi pada sistem informasi. Yang kedua, perbedaan karakter dan gaya belajar siswa. Terus yang ketiga, kebutuhan penggunaan teknologi yang lebih maksimal. Terus yang terakhir ada keterbatasan pemahaman terhadap penggunaan teknologi. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Di sini ada beberapa tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Yang pertama yaitu menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan di instansi pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang ada di dalam instansi pendidikan. Dan yang ketiga, memberikan saran terkait pengembangan atau perbaikan dalam sistem informasi. Di sini ada deskripsi web dengan nama aplikasi PPDB Perintis Online. Terus fungsi utamanya itu ada login, register, pendaftaran siswa baru online, edit data siswa, jadwal kegiatan, informasi sekolah, dan lokasi sekolah. Dan ini untuk contoh desain Figma-nya. Kita di sini menggunakan dua cara desain. Yang pertama menggunakan Balsamiq dan Figma. Dan untuk yang Balsamiq dijelaskan oleh Bapak Marganda. Oke, di sini ada yang pertama halaman login. Halaman login pertama-tama kita harus register apa? Nah, register ini untuk kita membuat akun dan nanti setelah register kita masuk ke halaman homepage. Oke. Di sini ada jadwal yang dimana di sini juga bisa diklik. Dan ini isi jadwal tentang pendaftaran itu yang pertama ada gelombang 1 ya, gitulah pokoknya mah. Boleh Pak. Terus di sini ada oh ini ada isi pendaftaran. Nah nanti di mana kalau misalkan kalian udah isi pendaftaran masuk ke profil. Nah, kalau misalkan kalian mencet di profil nanti balik lagi ke pendaftaran. Ke profil guru. Di sini ada profil guru. Udah sih paling gitu aja. Oh ya, artinya tadi teh ke tentang dulu. Nah, kalau ada mencet profil guru baru masuk ke profil guru. Kayak gitu. Dijelaskan oleh Arif Fatah Budiman. Apa? Untuk video Figma itu halaman pertama ada splash screen dan tampilan web form. Lalu nah di sini untuk masuk ke aplikasinya kita harus membuat akun dulu. Yang pertama ada username, email, password. Setelah diisi lalu tekan register dan nanti akan dialihkan ke konten login. Di sini yang harus diisi itu email dan passwordnya aja.
tampilan si kontrol dashboardnya. Di sini ada tombol home, jadwal, isi formulir tentang profil. Lalu di sini ada foto review SMK Perintis, dan di atas ada nama SMK Perintis, terus pengumuman dan notifikasi. Nah, ini untuk bagian pendaftaran siswa baru. Di sini terdapat nama lengkap, email, alamat lengkap, agama, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan NISN. Dan untuk setelah semuanya diisi, kita submit. Nah, nanti akan diarahkan ke bagian notifikasi. Selanjutnya untuk bagian selanjutnya akan ke bagian tentang grup. Nah, di sini ada tentang sekolah, profil sekolah, terus ada visi dan misinya. Nah, di sini ada tombol untuk lokasi sekolah jika para siswa atau orang tua ingin melihat lokasi sekolah tersebut. Untuk tampilan si lokasi sekolah, profil. Nah, ini untuk profil di sekolah SMK Perintis. Terus selain itu ada profil untuk siswa. Nah, di sini di bagian profil siswa itu ada nama, alamat, email, nomor telepon, jenis kelamin, agama, NISN, tempat tanggal lahir, dan edit profil. Untuk edit profil ini kita bisa mengedit bagian nama, email, alamat, dan seterusnya itu. Di sini sebagai contoh kita akan mengedit nomor teleponnya. Terus setelah kita klik simpan. Nah, mungkin hanya yang terakhir ada jadwal. Di sini untuk melihat jadwal pendaftaran ada nomor 1, nomor 2, lalu untuk jadwal MPLS-nya itu ada 3 hari, yang hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Ya, mungkin hanya itu saja untuk tampilan si desain figurnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 ya. Di dalam bab 3 ini yaitu terdapat 2 bagian. Yang pertama ada tujuan evaluasi. Di dalamnya yaitu ada yang pertama menilai apakah desain sudah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada apakah alur aplikasi relevan. Jadi dalam tujuan evaluasi ini yang pertama menilai apakah desain sudah sesuai dengan kebutuhan itu penting ya, karena kita istilahnya mencoba supaya sebagai penggunanya tidak ingin untuk mencari tahu apa sih tujuan kita ini. Yang kedua, apakah alur aplikasi mudah dipahami. Dari yang kedua yaitu kita membuat aplikasi ini dengan mudah.
dan mudah dipahami juga khususnya untuk bagi pemenang. Yang kedua, metode evaluasi yaitu meminta pendapat kepada beberapa orang mengenai desain prototype lewat Google Form. Kita lewat Google Form karena supaya pengguna dapat menanyakan apa yang telah kita buat untuk sistem ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya untuk saudara Aprida dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, yang bagian terakhir ini kan ada apa sih? Mengatasi yang observasi yang lewat Google Chrome, yaitu menggunakan metode SUS. Nah, di sini kita mengambil beberapa jawaban, yaitu kan di sini ada 5 orang. Awalnya kan memang modalnya itu 10, cuma beberapa orang itu ada yang SUS. Jadi sudah dikontak tapi belum mendapat jawaban. Jadi hanya dapat mendapatkan jawaban dari 5 orang saja. Terus nah, buat yang tabel ini adalah si hasil dari si SUS itu. Kan di sini tuh kita mendapatkan total jumlahnya tuh kan yang paling besar tuh cuma 28. Terus yang rata-rata sekitar 62. Otomatis kan yang kalau sebesar 62 itu kan dari bawah 68, berarti itu statusnya itu berarti kurang diterima sama kurang apa sih? Efektifannya itu kurang baik gitu. Berarti masih di bawah standar. Cuman gitu karena kita 5 orang gitu, jadi kita nggak tahu kalau sebesar apakah jumlahnya jadi sebesar 10 orang apakah akan berubah rata-ratanya atau tidak. Terus bagi kaprom bagi kanan. Nah di sini tuh kan kita tuh kan selain di SUS juga kita tuh masih kayak pertanyaan gitu, apakah ada saran atau apa sih itu kayak apa lah nah ini kan ada kesan atau saran. Contohnya tuh kan di sini tuh kita tuh ada gitu lah banyak kekurangannya. Contohnya tuh kita informasi yang dimasukkan ke dalam si aplikasi yang tadi, yang Figma itu masih ada yang kurang. Terus tuh ada juga yang katanya kesannya itu terlalu kaku buat si Figma-nya itu. Terus yang lainnya tuh si posisi, terus icon sama beberapa warna dari Figma-nya itu ada yang kurang menarik gitu. Jadi terlalu kesannya itu terlalu formal atau terlalu kaku. Terus yang terakhir tuh nomor 1 ada gitu, itu tuh ada yang masih pendapat tuh beberapa sistem jadi si iconnya tuh nggak ada gitu, yang misalnya buat logo atau apa, tadi itu sistem satu ada yang nggak ada gitu. Paling cuma segitu buat penjelasan analisis hasil SUS. Sekarang kita lanjut ke QA atau question answer. Oke, pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fitrah Syahwal dengan NIM 24110059. Pertanyaan saya, bagaimana gitu cara Anda atau cara kalian lah mengatasi kekurangan yang sudah diberikan oleh para audiens, calon konsumen lah seperti itu. Apa solusi kalian? Izin menjawab. Untuk hal itu kami mungkin akan melakukan rekonstruksi ulang lah terhadap si desain yang kami buat. Jadi kita tuh akan membuat semuanya dari awal, dengan mencari konsepnya lagi dari awal dengan mencari konsep yang lebih baru. Jadi kita mungkin akan mengganti beberapa bagian, terus menggantinya dengan konsep yang bagian yang baru. Jadi kalau semisal yang tadi kan, semisal ini teh, nah ini, sebenarnya yang itu. Kan di sini tuh ada beberapa perbaiki posisi dan beberapa ikon.
Jadi semisal kalau gitu, misalnya kita ada icon apa gitu, misalnya home atau apa, misalnya kita itu disuruh perkecil gitu. Misalnya ada, misalnya kan dia tuh minta, si konsumen tuh minta si icon-icon itu teh diperkecil. Kita akan perkecil. Terus kalau misal si tampilannya kita disuruh itu kurang menarik menurut konsumen, kita ganti lagi. Terus kalau semisal ini yang informasi, karena kita kan sulit juga dapat informasi sekarang karena kalau salah ini teh webnya tuh udah hampir gak ada lah masih SMK ini tuh. Jadi kalau soal informasi ini kita akan lakuin ke langsung, jadi kita akan mencari informasi langsung ke tempatnya seperti seawal yang melakukan wawancara terhadap narasumber. Terus kalau soal yang kesan itu paling seperti awal, jadi membuat semuanya dari awal lagi. Jadi intinya kalau soal yang tadi kan yang caranya tuh membuat semuanya dari awal wawancara hingga ke desain terakhir. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai guru TKJ dengan siapa namanya? Idris Abdul Aziz. Alamat si Bapak di mana? Di Sukamena. Jadi kali ini saya mau bertanya soal tentang bagaimana visi misi Bapak di sekolah ini. Visi misi Bapak di Bapak sebagai guru TKJ di sebagai guru. Apakah ada tujuan atau goal yang mau Bapak capai? Tujuannya semua peserta didik khususnya untuk TKJ ini bisa mendapatkan pembelajaran yang relevan sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Misinya setiap ilmu, setiap materi yang baru kita selalu berikan kepada peserta didik. Baik, Pak. Terus apakah Bapak sebelumnya punya pengalaman mengajar sebelum masuk ke serta politik? Tidak ada pertanyaan. Cuman kalau mengajar misalnya ganti orang yang lain ada. Kalau belajar komputer di sana ada di pelajaran ini materialnya. Tergolong masa murid-murid yang bandel itu bagaimana mengatasi? Untuk murid yang bandel kan itu karakter setiap peserta didik berbeda-beda ya. Itu menjadi keunikan sendiri. Untuk mengatasinya, karena kita harus mau terjun, harus mau masuk ke perkembangan zaman anak kecil gimana supaya apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh mereka. Jadi itu sih caranya. Terus ini opini Bapak atau pendapat Bapak mengenai program Abdi ini? Kalau saya sebagai warga Jawa Barat ya mengikuti setuju ya, karena memang untuk perkembangan remaja sekarang memang banyak sekali dan berlebihan itu yang kurang kurang disiplin juga ya. Akhirnya ya mereka jadi terlalu kebebasan, terlalu kebablasan dalam segala hal. Harus ada etik-etik yang harus diterapkan oleh mereka sendiri. Baik Bapak, selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah Bapak dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP di SMK Perintis ini? Yang pertama melakukan observasi. Kita lihat dulu materi yang akan kita berikan ini sasarannya untuk siswa seperti apa, untuk peserta didik seperti apa.
kalau siswanya memang lebih dominannya brandingnya dia emang sudah paham tentang pelajaran ini atau tentang kompetensi ini, kita mungkin hanya membahas sedikit saja. Tapi kalau misalkan sasarannya awam, mereka sama sekali tidak tahu tentang materi ini, mungkin itu harus dari dasar lagi, bahkan sampai harus kita ikuti gaya dari mereka sendiri. Selanjutnya, metode apa saja yang biasa Bapak gunakan untuk mengajar siswa yang memiliki gaya belajar berbeda-beda? Kalau metode kebetulan karena di sini saya mengajarnya praktek gitu ya, jadi kebanyakan menggunakan problem based learning. Jadi pemecahan masalah, karena setiap anak ini berbeda-beda dalam pemecahan masalah, ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang harus selalu dituntun dalam memecahkan masalahnya itu. Jadi metodenya itu kebanyakan. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak menilai keberhasilan dari proses belajar mengajar di sekolah ini? Untuk menilai keberhasilan itu kita ada evaluasi, ada reflektif. Jadi kebanyakan sih mayoritas mereka memang sudah paham dengan yang sudah dilalui. Tapi ada sebagian kecil yang memang mereka pun masih bingung gitu. Mungkin untuk pengayaan dan remedialnya kita tetap ulangi lagi tes yang sama. Jadi dalam artian mereka itu diharuskan bisa gitu. Jadi nggak ada yang tidak bisa. Jadi mereka harus melalui fase itu. Jadi untuk penilaiannya kita objektif. Dalam kegiatan belajar, bagaimana cara Bapak memanfaatkan teknologi saat ini? Bagaimana cara memanfaatkannya? Kita update, jadi harus tetap melek teknologi. Itu tantangannya, karena menyesuaikan dengan perkembangan anak-anak sekarang itu lebih pintar daripada guru sebetulnya. Jadi cara memanfaatnya kita harus tetap update perkembangan apa saja nih teknologi zaman sekarang yang mungkin relevan bisa digunakan dalam pembelajaran. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih pandangan Bapak terhadap teknologi digital ini untuk dunia dalam dunia pendidikan? Sangat membantu karena sebetulnya kita jadi bisa lebih mudah dalam segala hal. Dengan adanya teknologi digital seperti penilaian, kita nggak harus bawa berkas banyak gitu kan. Terus absen, kita tidak harus membawa berkas banyak. Sampai pada saat pengumpulan tugas pun nggak harus menumpuk di meja gitu. Jadi sekarang lebih mudah adanya teknologi itu, sangat membantu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tujuan jangka panjang Bapak sebagai profesi sebagai guru? Tujuan jangka panjangnya masih sama dari tujuan awal, yaitu ingin memberikan hak kepada siswa-siswi ini yang memiliki kemampuan dan potensi agar mereka itu bisa mendapatkan hak mereka dalam pembelajaran. Jadi mereka harus tetap update dalam setiap pembelajaran, dalam setiap materi, hingga mereka bisa bersaing di dunia kerja nanti. Baik, pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa saja atau pelatihan apa yang Bapak lakukan untuk terus mengembangkan kompetensi sebagai pendidik? Untuk pelatihan akhir-akhir ini Bapak lagi bootcamp tentang cyber security. Jadi sebetulnya untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan banyak ya. Ada kalau di guru itu ada pendidikan profesi guru. Terus ada juga yang tadi ya, ada kayak bootcamp, gitu, pelatihan dari industri. Jadi kita tetap mengikuti kebutuhan dari industri seperti apa. Jadi yang harus diajarkan kepada siswa itu harus seperti apa. Itu sih langkahnya. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana proses penerimaan siswa SMK Perintis dan sejauh mana teknologi bagaimana cara pendaftaran siswa baru di SMK Perintis ini? Apakah melalui jalur online atau langsung datang ke sekolah ini?
Kita ada dua metode, ada jalur online dan juga offline. Kita sudah terapkan yang online, cuman karena mayoritas pendaftar di sini gitu, mayoritas warga di sini memang masih banyak yang belum paham atau belum mengerti dalam penggunaan online itu. Jadi lebih dominan yang offline yang datang ke sini gitu sih. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila cara penyampaiannya kurang baik atau kurang nyaman. Maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak. Terima kasih. Sama-sama.